Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, najis itu terbagi tiga, yaitu najis mughalladah, najis berat, najisnya anjing dan babi. Kemudian najis muhaffafah, ringan, yaitu najisnya kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum kecuali susu ibu dan juga belum sampai umur 2 tahun. Cara-caranya untuk menyuci sudah kita terangkan. Sekarang kita pindah kepada najis yang ketiga, yaitu najis mutawassithah atau najis yang tengah-tengah. Najis mutawassithah itu adalah najis yang selainnya dari mughalladah, anjing dan babi, dan selain mukhaffafah, ringan, najisnya anak laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun dan tidak makan dan minum kecuali air susu ibu. Nah, bagaimana cara menyucikan najis mutawassithah ini, najis yang tengah-tengah? Baiklah, mari kita lihat ibarat yang ada di Kasyifatus Sajah bab izalatun najasah. Wal mutawassithatu tangqasimu ala qismaini. Najis mutawassithah itu terbagi menjadi dua. Ainiyatin, yaitu najis ainiyah, wahiyal lati tusyahadu bil ain, yaitu najis yang dapat disaksikan atau yang dapat dilihat oleh mata. Wa hukmiyatun, dan najis hukmiyah, wa hiyallati hakamna 'alal mahalli binajasatihi min ghairi an tura ainun najasati. Yang dinamakan dengan hukmiyah adalah najis yang secara hukum tempatnya najis walaupun tidak dilihat kahanan najisnya karena sudah tidak ada. Nah, sekarang al-ainiyah. Najis ainiyah ini najis yang ada kahanannya. Yang kahanannya dhabituha hiyallati laha launun warihun wa ta'mun. Hadis ainiyah ini adalah najis ainiyah ini adalah najis yang mempunyai warna, mempunyai bau dan mempunyai rasa. Lana warna, laha launun minal bayadi wassawadi wal humrati wa ghairi dzalik. Warna putih, hitam, merah dan lainnya. Warihun, mempunyai bau, wa huwa bimakna raiha, bermakna bau. Aradun yudraku bihasatis summi, yaitu keadaan suatu benda yang bisa diketahui dengan perasa yang bernama pencium. Nah, bisa dicium, itu namanya reh. Wa ta'mun, dan rasa. Jadi yang ainiyah ini juga mempunyai ta'mun, rasa. Wa huwa ma yu'dhihi dauk minal kaifiyati kal halawati wa diddiha, yaitu sesuatu yang dapat diungkapkan oleh rasanya lidah dari cara-cara seperti manis dan lainnya. Nah, ainiyah ini bagaimana cara menghilangkannya yang punya warna, punya bau, punya rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, maka pertama kali harus dihilangkan dulu warnanya, baunya, dan rasanya. Illa ma'asura zawaluhu, kecuali kalau sudah sulit untuk menghilangkannya, min launin aurihin, atau dari warna dan bau. Jadi kecuali kalau sudah sulit untuk menghilangkannya dari warna atau bau. Salah satunya kalau atau fala tajibu izalatuhu, maka tidak wajib
menghilangkan ma'asuroh, barang yang sulit tadi, bal yathuru mahalluhu hakikotan. Tapi secara hakikat tempat itu sudah suci. Kalau yang tersisa adalah warna atau bau, satu bukan dua-duanya, satu. Warnanya saja atau baunya saja yang masih ada dalam tempat itu dihukumi suci. Bikhilafi ma lawij tama'a ini maksudnya ya. Fi mahallin wahidin min najasatin wahidatin liquwati dalalatihima ala baqa'i ainin najasati. Beda halnya kalau kedua-duanya sama-sama ada di dalam tempat satu dari najis yang satu. Karena kuatnya mereka itu, keberadaan mereka itu menunjukkan adanya najis, masih ada najisnya kalau kumpul dua-duanya. Kuatnya keberadaan mereka itu menunjukkan adanya najis, masih ada kalau masih ada dua-duanya. Wa bikhilafi ma law baqiyat ta'mu lidzalika. Dan beda halnya juga kalau yang tersisa adalah rasa. Lidzalika aidon, karena adanya rasa menunjukkan kuatnya, secara kuat menunjukkan adanya najis. Jadi adanya rasa itu secara kuat menunjukkan adanya najis masih. Elat yang kedua, wali suhulati izalatihi ghaliban, dan karena gampang untuk menghilangkan tokmuh rasa tersebut secara kebiasaan. Nah, fal wajibu fi izalatin najasati al-hittu wal korsuh salasa marratin. Yang wajib di dalam menghilangkan najis ainiyah ini, yaitu al-hittu, menggaruk-garuk, digaruk-garuk, wal korsuh, dan digosok-gosok salasa marratin, 3 kali. Wa fil misbahi qala al-Azhuri, dalam kitab Misbah Imam Azhuri bilang al-hittu antahukkah bitorfi hajarin au udin. Yang dikatakan hittu, menggaruk-garuk itu, yaitu hendaknya kamu itu menggaruk-garuk memakai ujungnya batu atau kayu. Wal korsu, yang dinamakan korsu, antadluka bi atrafil asabi'id dalkan sadidan, yaitu kamu harus menggosok-gosok memakai jari jemari dengan gosokan yang kuat. Kemudian watasubbu alaihil ma'ah, dan kemudian kamu menyiramkan air, hatta tazula ainuhu wa atharuhu intaha, sehingga bendanya, kahanannya hilang dan bekasnya juga hilang. Demikian untuk menghilangkan najis ainiyah. Jadi intinya kalau najis ainiyah harus dihilangkan dulu bendanya, ambil dulu bendanya pakai tisu atau pakai apa. Kemudian setelah itu menghilangkan laun, warna, dihilangkan. Bagaimana caranya? Kemudian setelah itu menghilangkan bau, setelah itu menghilangkan rasa, hilang semuanya, digosok-gosok, dicuci, dikasih air yang sekiranya mengalir. Ini ainiyah. Kemudian kita pindah kepada bagian berikutnya, yaitu najis hukmiyah. Jadi najis yang tengah-tengah ini, mutawassithah ini, dibagi dua, satu ainiyah, caranya sudah kita ketahui barusan, kemudian hukmiyah. Dobituha hiyallati la launah wala rihah wala ta'mah kabaulin jaffah
walam tudrak lahu sifatun. Hukmiyah batasannya atau pelanggarannya itu adalah najis yang tidak punya warna, yang sudah habis warnanya, tidak ada, wala riha juga tidak berbau, wala tokma tidak ada rasa. Contohnya kabaulin jaffa, sebagaimana kencing yang telah kering, kan tidak ada apa-apanya, cuma kamu tahu tadi dikencingi, sekarang kering. Walam tudrak lahu sifatun, dan tidak diketahui ada sifatnya, tidak ada sifatnya. Maka najis yang sedemikian yakfikah jaryul ma'i 'alaiha, cukup mengalirkan air di atasnya. Ai sailanuhu 'alal mutanajjisi biha walau marratan wahidatan min ghairi fi'lin kal mator. Cukup mengalirkan air di atasnya walaupun hanya satu kali, dan itu pun tanpa kita lakukan sendiri. Seperti ada hujan, kamu letakkan baju kamu yang kena najis kencingnya anaknya di luar, kemudian kena hujan, itu suci. Qala al-Hisni fi Syarhil Ghayah, Imam Hisni berkata dalam kitab Syarhil Ghayah, i'lam annahu la yustaratu fi ghuslin najasati al-qasduh kama law sabbal ma'ah ala thawbin wa lam yaksid fa innahu yathur. Menurut Imam Hisni, ketahuilah bahwa di dalam membasuh najis itu tidak disyaratkan ada niatan, ada maksud. Sebagaimana kok andai kata orang itu menyiram air kepada baju yang najis dan dia tidak bermaksud untuk menghilangkan najis pada saat itu, fa innahu yathur, tetap suci. Kok tersiram? Ya suci. Nyemprot kok kena baju yang yang tadi najis, yang kena kencingnya anak, suci walaupun tanpa ada niatan. Wa kadza law asabahu matorun aw sailun, begitu juga suci kok andai kata barang yang najis itu, najis hukmiyah itu dikena hujan atau kena banjir. Wadda'a ba'duhum al-ijma'a ala dzalik, dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa demikian itu disepakati ulama, ijma itu. Jadi tidak usah tidak usah ada qasduh, tidak usah ada niatan untuk mencuci, dan tercuci sendiri kena air hujan, kena air banjir, itu tetap suci. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu adalah ijma'ul ulama, kesepakatan ulama. Lakin Ibnu Surayj wal Kuffal min ashabina ishtaratu an niyata fi ghuslin najasati kal hadathi. Tapi Ibnu Surayj dan Imam Kuffal termasuk di antara ulama-ulama Syafi'iyah juga ini, mereka berdua menyaratkan ada niat di dalam menyuci najis, sebagaimana juga dipersyaratkan niat di dalam menghilangkan hadas, semacam wudu, mandi, itu kan ada niatnya. Sama katanya berdua ini, katanya Ibnu Surayj dan Kuffal, bahwa di dalam menghilangkan najis juga harus ada niatan, ada qasdu. Intinya sekarang untuk menghilangkan najis hukmiyah cukup disiram dengan air satu kali karena barangnya sudah habis. Dan itu pun tidak harus kita yang melakukan. Kok andai kata ada air hujan, ada air banjir yang mengena, tetap suci juga karena tidak disyaratkan ada niat, ada tujuan, ada qasdu. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan monggo di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.